Keper digital medsos dicari apa di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai @barakafe. Semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Selamat datang di Ngobrol Barakafe. Saya perkenalkan, ini ada Pak Haji Topan. Pak Haji Topan dari SRC mana nih? Jakarta Timur. SRC Jakarta Timur. Nama SRC-nya apa sih Pak Haji Topan nih? Pak Jiban. SRC Jiban ya. Dan ada juga Pak Omo. Pak Omo adalah Ketua Paguyuban di Jakarta. Nama SRC-nya apa? Ananda ya? Ananda. SRC Ananda. Dan Pak Haji Topan pun sebenarnya Ketua Paguyuban di Jakarta Timur ya. Itu kabar yang saya dengar. Pak Haji Topan Ketua Paguyuban di Jakarta Timur, Pak Haji Omo di Jakarta, Jakarta. Itu yang saya tahu sih dari Pak Awan juga. Nah ini udah berapa lama baru ada waktu ya nyampe ke sini ya, Pak Haji Topan ya. Alhamdulillah. Kemana aja nih Pak Haji Topan nih? Ya kan lagi musim lockdown. Lockdown. lockdown ikutin pemerintah, lockdown di rumah nih. Sendiri aja udah bikin. Kayaknya lockdown istri nih, nggak boleh keluar sama istri. Bisa jadi ke situ. Rutin juga ya program pemerintah. Cuman kemarin saya dapat kabar musibah bahwasanya di awal-awal sebelum PSBB Pak Haji Topan sakit ya. Iya. Sakit apa itu Pak Haji? Biasa, ya tipes. Capean, Gosip. Kecapean ya. Kulit. ya kan banyak aktivitasnya di luar dari toko. Benar. Kalau bagian lapangan. Ya, karena saya taunya Pak Haji Topan punya kolam juga. Pak Haji Topan ini ngeprank sebenarnya orang kaya. Jadi SNC itu cuma buat aktivitas doang. Amin. Warisannya banyak sebenarnya. Kolam udah berapa biji kolam? Waduh, kadang-kadang temen juga lucu juga kalau tanya ke kolam, saya sendiri kagak ngitung kolam udah berapa. Banyak kolam. Saking kebanyakan, jadi nggak bisa ngitung ya. Jadi kalau tanya saya mesti ngitung dulu udah berapa ya. Ya kira-kira aja. Selosin, dolosin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada kali lah. 10 kolam. Tapi belum isi semua, kadang-kadang yang masih kosong. Iya, itu ternak apaan, ikan apaan aja tuh Pak? Biasa. Yang gampang aja, lele gurame. Lele gurame. Berarti tiap bulan produksinya ada terus ya? Tergantung jangka waktunya juga. Kita tebar bibitnya berapa lama, berapa banyak, dan itu perlu proses gitu. Minimal berapa bulan sih itu? Cuma 2,5 bulan lah. 2 bulan setengah panen? Mantap juga ya. Di luar dari SRC ya? Jadi dari kolam dapat, dari SRC dapat ya? Insyaallah. Dari kontrakan juga dapat ya? Mantap, ini yang perlu dicontoh ini. Jadi nggak cuma ngandelin SRC, ternyata bisnis di luar banyak. Perlu dicontoh. Perlu dicontoh. Dan harus punya lahan. Iya. Lahannya. Kalau lahannya nggak ada, Iya benar. SRC kan basis kita usaha yang keluarnya itu kan ya keuntungan dari SRC itu kemarin dikit-dikit. Iya benar. Ditambah ada yang lain-lain juga dari. Ya karena usaha kan memang perlu modal. Benar. Jadi emang kalau ada modal ya pasti juga bisa jadi ya. Betul. Ini ngomong-ngomong, Pak Haji Topan suka ngerjain misi bergerak intinya di toko di SRC. Iya. Jadi pagi di kolam, siang masuk ke toko gitu, atau gimana? Ya saya kenanya waktu. Saya kenanya waktu. Ya dimana kira-kira yang lebih penting didahulukan ya kita dulukan. Jadi bangun pagi kita belum buka toko, kita ada kerja di kolam, kita ke kolam dulu. Kolam dulu. Ya. Habis Belum itu selesai sambil olahraga, gerak-gerak, mandi, istirahat baru ke ke toko. toko. Lebih segar, lebih fresh. toko itu sambilan. Toko ada berapa orang sih yang jaga Pak? Toko sekarang cuma ya bertiga, Bertiga. istri sama anak. Dibanding kebetulan anak lagi resign kerjanya. Oh, berarti dia ikut membantu di SRC ya. Iya. Anak saya di rumah nggak pernah bantu. Sibuk dengan kerjaannya di rumah. Sama kerjaan. Iya. Ini ngomong-ngomong kopi saya yang mana ini? Ini kali. Oh yang ini. Saya ambil dulu. Ini biar enak ngobrolnya, karena ngobrol santai @barakafe ya berarti kan ngopi gitu. Ada Ngopi kafenya. santai. Ada kafenya tetap membara. Semangatnya juga membara. Kalau nggak membara ini kagak matang kopi. Dan ide-idenya juga benar-benar ide gila. Iya. Ini tetap cemerlang.
senada dengan program SRC. Maju bersama. Sebenarnya kalau saya boleh cerita Pak Haji, saya bikin ngobrol santai Bara Cafe ini semata-mata video yang kita buat hanya untuk mengedukasi teman-teman SRC. Mengedukasi teman-teman SRC yang tadinya males untuk ngerjain misi, kita bantu dalam kata hati, kita kasih semangat lah. Cara ngerjainnya kayak gimana, kita juga kasih video-videonya. Penjelasannya harus seperti apa, kita jelaskan di sini bareng-bareng. Mulai dari apa itu SRC, dan harus seperti apa di SRC, apa itu RBT, rapi bersih terang. Dan bahkan kemarin kita sempat bikin video tentang facing out. Facing out itu penataan barang, display barang, karena itu sangat membantu di SRC, di toko kita masing-masing. Karena kalau kita cuma dapat capnya doang bahwa kita sebagai toko SRC, kita nggak mengerjakan facing out, kita nggak mengerjakan display barang-barang bagus, kita nggak ngasih barang-barang promo, itu akan lama. Menurut saya pribadi, maksudnya lama dalam kata arti toko kita nggak akan maju-maju Pak. Pelanggan kita hanya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita ngerjakan kiat-kiat, maksudnya kita ingin memang seperti quote yang tadi, SRC berhak maju dan harus maju. Karena SRC kan dekat, hemat, bersahabat. Karena SRC di lingkungan masyarakat. Yang beli ya tetangga-tetangga kita kan. Ya, tapi kembali lagi ke rekan-rekan, mau nggak dia lihat video kita? Nah, Kan gitu. gitu. Kalau dia males, ya mungkin apa yang kita sampaikan di video ya mungkin nggak sasaran ya. Benar. Ya kita sih berharap teman-teman ya luangkan waktu lah setengah jam. Luangkan waktu untuk melihat video ini ya, Nah. karena video ini ya tujuannya memang untuk mengedukasi sih. Kita kan nggak dibayar. Pak Haji datang ke sini saya datang dibayar nggak? Ongkos sendiri. Ngongkos sendiri kan, bensin sendiri, ngongkos sendiri. Karena memang sebenarnya kita asik-asikan aja, seru-seruan ngobrol silaturahmi. Ya yang jelas kita berbagi lah. Berbagi sedikit-sedikit kita kasih Iya. gimana caranya dapat barang murah. Karena di grup pun banyak yang share barang-barang murah kan. Contoh kemarin yang lagi viral itu telur di 16.400 itu. Di saya telur 16.500 malah nggak laku. Nggak laku. Dalam arti bukan nggak laku ya, yang biasanya saya sehari 2 hari itu paling 1 peti lebih kadang-kadang. Ini sampai sehari jual cuma 3-4 kilo. 3-4. Karena kenapa nggak lakunya? Karena orang yang nggak biasa jualan karena harganya murah, di pinggir jalan tuh baru buka lapak dadakan. Benar. Akhirnya kan ya kebagi lah konsumennya. Kebanyakan pedagang ya. Iya, kebanyakan pedagang. Benar, saya memang sempat keliling gitu nyari-nyari takjil. Saya lihat di pinggir-pinggir jalan ada yang buka stand takjil sekalian jual telur. jual telur. Ada yang jual telur aja. Iya. Dadakan di pinggir jalan buka bangku segini nih. Mereka udah jual telur dengan harga Dan saya 20.000. dapat infonya bahwasanya peternak-peternak telur itu di grup itu pada nangis karena dari sonanya 10.500. Sampai Pak Surya telepon saya, "Pomo telur lagi murah ya?" Laku keras dong, bilang nggak laku kok bisa begitu? Ya karena semuanya banyak- berjualan. Iya, penjual dadakan. Jual dadakan benar. Iya. Banyak. Karena Malah murah. nggak laku. Telur itu lebih kencang lakunya telur mahal. Mahal, benar. Kalau lagi mahal kayak dicari-cari orang. Biasanya Karena orang begitu. Orang yang nggak biasa Kalau jualan lagi nggak berani. Eh, Takutnya mereka nggak laku. Gitu loh. Kalau posisi lagi murah gini, yang biasanya nggak jual juga ikut. jadi ikut jualan. Iya. Itulah kendalanya di situ kemarin saya bener jeblok. Jeblok. Beli 3 peti itu benar-benar telat. Benar. Ditambah lagi banyak kayak tukang martabak udah nggak jualan di situ. Ya, udah banyak sih. Nah, Banyak yang udah nggak jualan, Iya. intinya yang udah pulang kampung nggak bisa balik lagi ke Jakarta. Pengaruh juga. Pengaruh PSBB. Iya, Pak Jito kan pulang kampung nggak? pulang tiap hari. Pak Jito kan mah orang Jakarta ya. Asli Betawi. Asli Betawi yang nggak pulang kampung ya Pak Jito. Yang punya penak mati. Karena kemarin saya sempat buat video bahwasannya SRC di tengah gelombang arus mudik. Karena orang-orang kayak saya ini yang tinggalnya di luaran ya harusnya mudik, pulang kampung sih. Tapi dibilang mudik sekarang karena saya berKTP di Jakarta Pak Ji. Saya udah dari 2005 di Jakarta. Di Jakarta. Iya, di KTP di sini. Ini ngomong-ngomong masalah SRC, saya tadi dapat kabar bahwasannya di SRC itu yang mengerjakan misinya baru 22% Pak Ji. Entah di mana kendalanya saya nggak tahu, makanya kita adakan forum SRC berdiskusi seperti ini.
Kita mau cari tahu di mana letak kesalahannya, karena saya lihat teman-teman SRC, teman-teman sales, mereka sudah maksudnya nelponin satu-satu lah toko-toko SRC, follow up biar mereka mau ngerjain misi. Karena di misi itu sebenarnya di saat kita sudah mengerjakan misi itu ada pundi-pundi amalnya gitu, ada uang lah. Jadi misalnya ngerjain misi cuman motor rokok, stok rokok ada berapa, kita dapat 25 koin. Sedangkan 25 koin itu senilai Rp2.500. Andai sebulan ada 10 koin, berarti uang yang masuk yang menjadi tabungan kita 25.000. Iya, betul. Itu hanya foto rokok doang. Nah, belum yang besar-besarnya nih yang nilainya 50 koin. Bahkan kemarin ada yang 2.430 koin atau 2.340, 234. Itu pengerjaan tabir. Nah, saya sempat dapat kabar juga bahwa yang di grup saya kebanyakan tabir pakai akrilik. Itu saya cuma hargain 100.000. Ada juga yang pakai plastik. Mereka bilang modalnya hanya 50 ribuan sampai 100 ribuan. Nah, Pak Haji Topan saya lihat sampai 600.000. Ini gimana ceritanya ini? Permanen gimana ceritanya nih Pak Haji? Ya tadi kita pikir kalau cuma sekedar aja ya, kalau sekedar aja kayaknya kok tanggung gitu loh. Tanggung. Artinya misalnya anggaplah toko kita kok bagus ya, anggaplah gitu ya. Iya. Terus dengan aksesoris yang seadanya kayaknya kan nggak Nggak imbang. sesuai ya. Nah itu Betul, jadi juga betul. dari pemandangan dari luar juga kayaknya kok toko begini aksesorisnya kayak begini gitu. Iya. Kayak gitu juga pengen Tampilnya kok cuma plastik. Iya. kita juga pengen namanya kenyamanan dan keamanan juga keindahan. Betul. Kayak gitu. Jadi kita juga senang melihatnya ketika kita menata rumah kita sendiri, kita tata. Kalau rumah kita tata bagus, kita juga senang melihatnya, puas gitu. Iya, betul. Apalagi juga toko tempat kita usaha untuk menarik pembeli gitu. Tempat kita usaha, dari itu tempat anggap itu toko itu rumah kita, tempat kita bermain, tempat kita usaha yang utama. Jadi kita punya ada rasa senang di situ, jadi nggak ada terbeban untuk buka toko segala itu, nggak ada beban sih kita karena kita nyaman di toko kita sendiri. Ya, yang jelas untuk kebaikan kita ya. Nah, dengan posisi adanya corona ini kan memang yang jelas untuk kesehatan. Itu kesehatan sih, intinya Sampurna ngasih misi seperti itu ya manfaatnya ada buat kita. Besar sekali sebenarnya. Besar sekali. Tinggal tergantung kita menyikapinya kayak gimana. Betul, karena di saat ada orang belanja ke toko kita, mereka bersin atau mereka ngomong muncrat-muncrat, Iya. itu kan bisa ketahan sama yang namanya tabir itu ya Pak. Iya dong. Nah itu dia, makanya saya pun speechless. Ternyata nilai koinnya 2.340, berarti 234.000. Sedangkan Pak Haji Topan ngeluarin modal sampai berapa? 600.000. Berapa ya? Ya sekitar segitulah. Kenapa maksudnya beli di mana itu? Terbesit dari mana itu? Iya, karena pikir-pikir kita lihat di mana juga kan kali ada yang kayak di balik toko pakai kaca, kita pikir tadi juga artiku kan agak susah nyarinya. Dan kalau beli satu itu kan lebar mahal, 1.200.000. kan lumayan, kita pikir cuma perlu segini kita ya udahlah, langganan juga kan, langganan tempat kita beli apa namanya, bikin itu tuh partisi, itu udah kenal ya, udah pikir dia kan tukang kayak apa aluminium, kalian ya udah sekalian pikir suruh dia aja lah pada ahlinya, silakan pada ahlinya gitu loh, sambil kita kasih masukan bagaimana jangan ini, nah akhirnya proses lah begitu ya lumayan lah. Habis berapa itu? Itu bagus ya. Ya dihargain sih 550.000. 550, termasuk akrilik dari dia. Iya, semua dari dia. Bukan akrilik ya? Kaca ya? Kaca. Oh kaca ya, bukan akrilik ya? Saya pikir akrilik loh. Kaca. Oh, Dia kan kaca. Saya pun tadinya begitu, mau permanen, Iya. pakai kaca. Cuma karena meja kasir saya letter L itu pisah-pisah, takutnya kegeser kan Oh pecah. iya benar. Kalau permanen, kalau meja kasir saya tuh semua jadi satu tuh nggak bisa-bisa saya berani. Misalkan kegeser pun bareng semua, itu kan kalau misalkan kegeser satu, otomatis kan gerak sedikit kaca pasti pecah. Benar. Makanya saya pikir, aduh sementara dulu ya, nggak tahu aja setahun. Sementara ya. Yang jelas sekarang kita udah punya tabir, udah bisa pembatas untuk jaga jarak, udah bisa walaupun plastik ya, tapi ya tergantung lagi kita pengerjaannya. Plastik pun kalau pengerjaannya apik atau bagus, rapi. ya
dilihat dari jauh itu seperti kaca. Seperti kaca, walaupun tetap plastik. Waduh, plastik. Ya, sebetulnya tergantung kita aja lah. Berarti poinnya kalau saya boleh jelaskan di sini ke teman-teman bahwasanya itu misi juga sebenarnya bukan buat orang lain, buat toko kita sendiri ya Pak Haji ya. Walaupun kita ngeluarin modal sampai 500.000, toh juga permanen dan memang buat toko kita ya. Malah di situ manfaatnya saya lihat orang nggak bisa ngambil rokok sembarangan ya. Maksudnya untuk maling itu kan ketahan sama kaca itu ya. Lebih ada keamanan. Lebih ada keamanan. Nah ini teman-teman ini perlu dicontoh nih yang sangat baik. Lebih keamanan. Kadang-kadang kita lupa naruh HP kita getakin. Iya benar. Kan banyak kejadian. Banyak kejadian. HP-nya pada hilang. HP-nya pada hilang di kasir, terutama toko-toko yang di pinggir jalan. Bahkan ya di dalam gang pun kalau malingnya berani sih masuk ke dalam. Cuman ya itu dia kalau dijaga sama tabir itu sih lebih safety ya. Yang jelas buat keamanan juga. Lebih buat keamanan, safety. Tokonya juga malah terlihat lebih bagus sih kalau Iya, ada lebih keren. lebih keren. Iya. Iya. Betul. Karena saya lihat tetangga-tetangga kita pun yang di luar SRC, minimarket ini pada pakai plastik, Pak. Iya. Toko material aja pakai. Iya. Toko material dagang besi-besi juga udah mulai pakai. Karena mereka juga takut. Iya. Intinya takut tertular sama corona ini. Ya intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Semoga kita semuanya aman ya. Amin. Amin. Corona yang cepat berlalu ya. SRC lebih enak lagi normal Iya. kumpul-kumpul lagi. Kumpul lagi. Kangen juga nih Kangen. kumpul. Iya bener kan. Kita pengen buat ya ngobrol-ngobrol dekat. Sekarang kan masih bisa tapi kan nggak bisa langsung bertatap muka kayak gini. Benar. Karena memang keterbatasan. Ini aja kan kita harusnya ada kru, ada teman-teman kameramen. Berhubung kita ada PSBB, jadi kita hanya bertiga sama satu handphone aja. Ini kita nggak ada yang diedit, ini real ya. Ini real kita ngobrolnya. Iya. Dan kembali tadi masalah misi itu kan masih Ya. ada kurang. Ya mungkin saya beranggapan juga mungkin teman-teman juga ada yang belum memakai HP yang Android mungkin, atau emang mungkin dari hasil juga ada yang kita nggak tahu ya, mungkin orang nggak tua yang belum mengerti lagi Iya, mengerti. penggunaan masalah HP kan. Itu juga harus kita selusuri gitu apa kendalanya ke sana gitu loh. Apa kendalanya dari tiap toko, kenapa kalau misalnya misinya dikerjakan yang dapatnya minim, kenapa gitu ya, kita mesti cari tahu juga. Iya. Kita pengen tahu tuh Jadi masalahnya justru itu, apa tiap toko gitu. saya pun speechless dapat kabar dari supervisor bahwasanya di timur ini, Jakarta Timur yang notabene dia adalah barometernya Indonesia ya, Barat, Timur, Utara, Selatan, tapi yang lagi disorot itu Jakarta Timur, Pak. Cuman kenapa Jakarta Timur pengerjaan misinya hanya 22%, Pak? Dari 2.200 toko yang saya tahu berarti minimal hanya 400 tokoan lah. Dari 2.200 itu. Nah berarti selebihnya 1.800 toko lagi kemana itu? Kalau 1.600an kemana itu, mereka kenapa nggak ngerjain misi? Padahal kita tahu ngerjain misinya mudah Pak ya. Tinggal Hanya foto-foto gitu aja kan. Buka aplikasi iOS RC, klik misinya, kerjakan apa yang diperintahkan dalam misi, entah foto stok rokok, entah foto tabir. Bahkan yang lucu itu tentang tabir, ada yang motonya itu bukan tabir tapi etalase. Ada yang moto etalase rokok, ada yang moto spanduk YBKS. Jadi memang kadang kayak main-main mereka ini. Ya mungkin bukan main-main ya, karena kan selama ada corona ini, jadi komunikasi langsung sales sama toko juga udah terbatas. Otomatis penyampaian sales melalui video call juga kan nggak setiap minggu kan. Hampir dikatakan mungkin sebulan sekali ada video call ya. Nah itu mungkin kendala di situ. Jadi bagi toko yang mungkin ya, toko itu kan semua yang punya nggak bisa yang main HP Android. Iya. Ada juga mungkin yang punya toko orang yang udah tua, yang udah malas berpikir menggunakan aplikasi, itu pun juga kan pasti bisa kendala juga. Mereka kadang-kadang kalau udah kayak gitu kan nggak mau pusing kan. Ya foto-foto aja, apa aja yang ada foto. Ya karena apa? Kembali lagi pendekatan itu sekarang kita terbatas gitu, nggak ada komunikasi langsung. Mungkin kalau biasanya kan kalau pada posisi normal kan saya setiap minggu Tiap minggu kunjungan pasti dua minggu diingatkan sekali. misi
Nah sambil diingatkan kalau nggak bisa langsung dikerjakan kan sama dibantu sama sales itu sendiri. Nah itu kan sangat membantu banget kan. Nah, sekarang dengan keterbatasan kunjungan itu merasa apa ya jadinya kurang ini gitu. Mereka nggak bisa, aduh saya gimana nih cara mengerjakannya, siapa yang saya mau tanya gitu kan. Nah makanya kembali lagi kita kepedulian dari teman-teman dari masing-masing paguyuban. Jadi kalau ada kepedulian, mungkin ada yang mengerjakan misi bisa dibantu, itu juga kan bisa terjadi kan gitu. Makanya sekarang di Jakarta Timur sampai berapa persen? 22%. 20% yang mengerjakan, sisanya tidak mengerjakan. Ya mungkin kendalanya di situ. Entah belum mengerjakan. Satu mungkin tidak mengerjakan, mungkin banyak yang tidak mengerti menggunakan HP Android, terus mengerjakan misi, keterbatasan informasi bisa juga terjadi. Tapi yang saya tahu Pak bahwasanya setiap hari sales kunjungan misalnya Senin sampai Jumat. Ya. Dan setiap hari mereka tetap bekerja di rumah untuk menelpon satu persatu toko-toko yang memang harus dikunjungi dengan mulai menanyakan stok rokok Ya. ataupun memberitahu, mengingatkan pengerjaan misi. Ya kan kalau video call itu kan keterbatasan cuma sekedar bincang-bincang melalui HP kan. Tapi kalau terjun langsung beda. Betul. Gitu. Jadi ya sekedar mereka cuma obrol-obrol, belum tentu toko itu ngerti apa yang dibicarakan sales melalui video call. Tapi kalau di lapangan kan dia nggak ngerti pun otomatis sales akan terjun langsung. Oh ya, sini Bu saya yang kerjakan, gini caranya. Kalau di video call misalkan saya sendiri aja misalkan dijelaskan nih, apa sih itu yang jelaskan? Ternyata kita praktikkan tuh nggak gampang gitu, susah, nggak dapat karena kita melalui video call. Tapi kalau langsung, misalkan kita bisa, dicoba caranya, dituntun lah kasarnya gitu. Misalkan gitu bisa, ini loh caranya. Ya mungkin keterbatasan itulah sekarang sampai terjadi cuma 22% yang mengerjakan misi. Itu pun bisa terjadi karena kondisinya sekarang lagi PSBB, jadi nggak ada kunjungan melalui video call. Nah itu bisa juga keterbatasan untuk bicara juga. Serasa itu juga banyak faktor di antara sales dengan toko. Nah, yang kemarin pengerjaan tabir itu kan yang saya tahu nilainya 2.340 senilai 234.000. Itu udah masuk belum rewardnya Pak? Kalau saya sih belum kayak gitu. Nganggur di mana itu Pak? Karena saya kok koin masih 1.000 sekian gitu kan. Nah. Sedangkan koin untuk tabir itu kan 2.000 sekian gitu. Mestinya kan udah mencapai, udah mestinya bisa sampai 4.000-an mestinya. Nggak tahu. Berarti ada sangkutan itu. Nyangkut di mana? Pak Omo bisa menjelaskan? Mungkin gini ya. Saya juga nggak begitu banyak tahu kenapa sampai Pak Haji koin dari tabirnya belum keluar. Koin ya. Koinnya belum keluar. Ya. Apakah salah kirim? Apakah memang belum diproses dari pihak Sampurna? Ya. Karena yang lain-lain itu semua hampir udah masuk. Masuk. Nah, berapa persen udah masuk? Berapa persen? Cuman saya sih berharap dari pihak Sampurna, oke lah misalnya dari Pak Haji sampai sekarang belum turun. Mungkin nanti ada penjelasan dari pihak Sampurna kenapa belum turun. Kalau memang ada penjelasan berarti kan tidak berharap. Maksudnya Pak Haji Topan udah penjelasan dia tenang, jadi Bapak satu saat pasti koinnya akan masuk ke misi itu kan. Tapi paling tidak itu perlu ada komunikasi, ada penyampaian. Ada penyampaian dari pihak Sampurna gitu. Bukan dari Pak Haji Topan aja, mungkin dari yang lain-lain pun sama. Mungkin nggak cuma Haji Topan doang. Iya, mungkin banyak teman-teman yang belum masuk. Bos Haji yang bilang gitu. Iya. Ya cuman kan kita juga tidak tahu ya internnya Sampurna kerjanya di sana kayak gimana, sulitnya kayak apa, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita berharap dari SLJ yang poinnya belum masuk, pasti kan asalnya gue nggak mau tahu kesibukan mereka kayak gimana. Pokoknya gue udah ngerjain misi, poin gue harus masuk kan gitu kasarnya kan gitu. Ya kembali lagi kan nanti tinggal dari pihak Sampurna akan menjelaskan, mungkin nanti dikasih penjelasan atau toko yang koinnya belum masuk,
entah itu belum mengerjakan atau pengerjaan yang nggak benar. Nah itu mungkin urusan dari pihak Sampurna, nanti urusan Sampurna yang akan menjelaskan ke masing-masing toko. Mungkin kayak itu sih. Pak Jito kan masih ini nggak, masih maksudnya bukan berharap ya Mas, dalam kata arti apa sih disebutnya, penasaran nggak sih itu koinnya kemana? Atau belum nyampe? Saya sih nggak. Hah? Nggak, kalau Pak Haji penasaran kita akan telepon langsung orang yang bersangkutan, nggak apa-apa. Oh. Ada nomor Pak Awan nggak? Buat saya enggak. Telepon aja Pak Awan. Enggak. Kita video call di sini, kita ngobrol bareng. Biar semuanya tahu bahwa ngobrol santai Bara Cafe itu ya kita nggak main-main. Kita klarifikasi langsung. Pak Awan, mana? Ada nama Pak Awan di sini ya? Setiawan. Kalau diangkat. Itu Pak nama motor dari Aman. jadi buka aja dia. Oh aman itu. Enggak, cuman kenapa itu maksudnya biar suaranya nggak ini. Kawan tidur gimana? Ganggu malam sih, malam Sabtu malam Minggu sekarang. Malam Sabtu. Oh, malam Sabtu ya. Iya. Libur. Nah, sebelum nunggu jawaban dari Pak Awan nih, intinya koinnya belum masuk. Cuman yang mau saya bahas lagi bahwasannya Pak Haji ini tahu nggak sih kalau kita akan dapat masker sama sanitizer? Yang nggak tahu sanitizer. Sanitizer. Udah dapat info langsung. Dapat info langsung. Terus Ya sampai sekarang masih belum ada perintah selanjutnya sih. belum ada ya. Kemana itu kira-kira, coba Pak Ajang ngobrol. Ya, memang udah lama sih, udah lama berita itu. Dan ada sebagian juga yang udah dapat. Cuman mungkin ya kendalanya mungkin di pendistribusian ya. Jadi sampai sekarang belum dapat ya, kita tunggu aja ya tanggal mainnya sampai kapan. Ya, mudah-mudahan sih kita berharap secepatnya. Karena momennya benar-benar sangat pas gitu, kita butuhkan. Dapat tambahan juga kali, selain dari sanitizer juga tidak bisa bermandi juga buat mandi. Apalagi udah dapat nama Sampurna. Nah, paket buat mandi, alat mandi. THR Lebaran sanitizer. Nah, kalau misalnya saya tanya nih ke Pak Haji Jiban, masih perlu nggak sih sanitizer ini? Ya perlu sih, buat ini kan bukan buat emang musim corona doang. Kan buat sehari-hari biasa juga tetap pakai kan. Tetap pakai ya? Iya. Dari dulu sebenarnya kan masalah sebenarnya sudah ada dari dulu, cuman karena ada masalah corona yang serius, jadi kita lebih ditonjolkan, lebih diutamakan, Iya. diwajibkan sepertinya kan gitu. Seolah diharuskan. Iya, dari dulu kan anjir orang tua emang kita kalau habis dagang, habis pegang uang kan emang harus cuci tangan. Iya. Emang karena di situ hukuman ya? Iya, Ada hukumannya ya? Nah, iya dengan hubungan dengan orang kan. Karena ada corona aja langsung diangkat. Nah, dengan corona yang berbahaya ini, nah emang harus dicegah gitu. Jadi sekarang jadi suatu yang kewajiban lah. Jadi kebutuhan sanitizer itu bukan hanya pada posisi corona aja ya, Nah. untuk kedepannya memang perlu Memang kebersihan perlu. ya. Nah, Iya betul. Suatu alat kebersihan juga. Iya, berarti intinya tetap perlu ya. Itu perlu lah. Dan lagi pula maksudnya notabene itu gratis dari Sampurna ya. Apalagi. Satu gratis sanitizer, keduanya juga kita dapat masker katanya. Kalau nggak salah itu 5 piece masker untuk satu toko. Toko. Nah. Tergantung keluarga atau 5 piece per satu toko. per toko 5 piece. Hmm. Kalau keluarga kita ada 6-7 gimana? Berarti yang lainnya beli sendiri. Kalau yang istrinya 3 yang beli gimana? Ini Pak Awan nggak ngangkat, terus Pak Kris sendiri pun nggak ngangkat. Cuman saya sebenarnya punya bocorannya bahwasannya gini. Saya sempat bertanya karena saya merasa yang bertanggung jawab juga. Kenapa saya ikut bertanggung jawab? Karena saya mengkampanyekan tentang tabir itu sendiri. Karena saya sampai bikin hampir 15-an, 20-an tabir buat teman-teman SRC yang lain. Nah, kenapa sekarang udah tabirnya udah dipasang, udah dipoto belum masuk kan gitu. Jadi saya merasa ikut bertanggung jawab.
kenapa belum masuk. Cuman penjelasan yang saya tahu bahwasannya, jadi pihak Sampurna itu ngecek foto tabir di misi itu satu-satu Pak. Mungkin punya Pak Haji Topan keselip atau terlewatkan, tapi pada kenyataannya nanti akan masuk koin senilai 234 atau 2.340, senilai 234.000 itu akan masuk nanti. Memang awalnya itu 0. Di misi, pengerjaan misi itu nilai koinnya 0. Tapi itu ceritanya ternyata mau jadi surprise buat toko-toko SRC yang udah ngerjain, akan dikasih hadiah koin senilai 2.340 begitu. Kenapa punya Pak Haji Topan belum? Yaitu tadi, karena banyak ternyata teman-teman SRC yang lain ngerjain misinya itu bukan asal-asalan, mungkin kurang informasi atau memang nggak pasang juga, kita nggak tahu. Cuman ada bocoran mereka ngerjainnya katanya moto yang dipoto bukan tabir, ternyata yang dipoto ya talase, yang dipoto ya spanduk, ya peti beras dipoto. Nah, padahal berapa kali kita bikin video kita udah sampaikan bahwasannya yang namanya misi itu seperti halnya pohon uang ya. Mau ya, kita udah sering jelasin itu seperti pohon uang. Di saat kita mau ngerjain misinya, seakan-akan kita metik buah, nanti kita dapat hasilnya, kita panen. Di saat pembagian uangnya, rewardnya sudah cair. Karena pembagian rewardnya itu dibagiinnya kalau dulu kan berupa uang langsung dianterin satu persatu ke toko sekalian kunjungan. Tapi kalau sekarang itu enggak. Kita itu akan ditransfer. Yang punya nomor rekening yang udah ngisi di aplikasi iOS SRC akan dapat ditransfer melalui rekening, atau yang belum itu akan ditransfer melalui pojok bayar. Tapi itu pun yang udah download pojok bayar. Kembali lagi ke tokonya masing-masing, kita perlu ingatkan di sini bahwasanya ngedownload pojok bayar itu penting. Karena kalau yang nggak punya nomor rekening akan ditransfer ke pojok bayar. Begitupun yang nggak punya pojok bayar tapi punya rekening akan ditransfer melalui rekening. Tapi kalau dua-duanya nggak punya, ya wassalam. Ditransfernya nanti pas ketemu berarti kan? Iya. Pas mereka ketemu ataupun salah-salah Sampurna mulai turun ke jalanan lagi. Gitu. Jadi pentingnya yang namanya aplikasi pojok bayar ataupun nomor rekening di dalam aplikasi iOS SRC. Ya, iOS SRC lah intinya gitu. Ya, yang jelas kan gini buat teman-teman, kenapa sih kita bikin ngobrol-ngobrol santai kayak gini? Sebenarnya kita sekali lagi mengajakkan ya, bukan semata-mata kita mencari popularitas ya, tapi kita mengajak teman-teman yang tadinya tahu supaya tahu kan gitu. Jadi ya kita berharap ya dilihatlah walaupun setengah jam gitu, kita obrolan kita dilihat apa sih yang diobrolkan selama ini di Barak Cafe itu. Iya. Ya kita mengobrolkan masalah kemajuan SRC, masalah mengingatkan misi-misinya belum mengerjakan. Mungkin apa yang selama ini kita bicarakan udah berapa kita tayangan, 2 kali, 3 kali? 3 kali tayang. 3 kali tayang. Dan Saya itu lihat berbeda-beda. itu berbeda-beda apa yang kita sampaikan, semua itu mengarah ke SRC, Intinya video mengedukasi untuk kemajuan SRC. Nah itu, apakah memang teman-teman nggak mau ngelihat, nggak mau maju atau tidak mau peduli dengan obrolan kita nggak tahu ya. Yang jelas kita tujuannya jadi benar-benar positif, mengajak teman-teman, yuk yang belum tahu sedikit banyak apa yang kita bisa kita sampaikan supaya teman-teman tahu, kan gitu tujuannya. Benar, perlu diketahui juga kita ngobrol kayak gini tuh, satu ini gratis, kedua nggak ada yang bayar, bahkan pihak Sampurna pun nggak ada yang bayar ke kita, enggak. Ini inisiatif kita sendiri, para ketua paguyuban, hanya untuk teman-teman SRC ini ya hashtagnya maju bersama. Jadi nggak cuma sebagian doang yang maju gitu, tapi semuanya maju bersama SRC. Pengennya kayak gitu. Pengennya kayak gitu. Ya kembali lagi, makanya sekarang saya masukkan di status ya. Itu yang ngelihat bukan toko SRC malah tetangga non SRC. Saya bilang SRC kok mana, nggak dilihat, nggak pengen tahu apa gitu kan?
Benar. apa yang kita bicarakan gitu. Soalnya kan yang kita bicarakan kan buat mereka semua. Benar. Gitu. Kita berharap ya pedulilah apa yang kita perjuangkan ini buat teman-teman paling tidak dilihat gitu. Iya. Biar oh ternyata yang dibicarakan itu benar-benar demi kemajuan tokoh kita, Iya. teman-teman SLC. Kan kita merasa bangga gitu, apa yang kita bangun itu dihargai gitu. Karena sedikit banyak ini obrolan yang menjadi tuntunan ya. Betul. Walaupun ngobrol begini doang, ada informasinya sedikit-sedikit. Ya yang jelas ada penyampaian yang mungkin masih ada unek-unek dari teman, ada yang mungkin belum ngerti kenapa kok misi-misi saya ada yang orang lain sekian saya belum gitu, belum nggak sama lah nilainya itu kenapa, itu kan ada penjelasan-penjelasan sedikit banyak dari kita kan paling tidak oh ternyata ini loh saya belum kerjakan yang tertinggal, oh ternyata saya nggak bikin tabir, atau oh salah saya motonya ternyata yang dipoto bukan tabir, etalase atau tempat beras. Ya kan ada tuh kayak gitu kan. Nah itu kan juga kan buat pelajaran gitu loh, bukan berarti kita sok tahu, tapi kita apa yang kita bisa, apa yang kita punya kita sampaikan di forum ini biar teman-teman tuh oh ya ternyata ada manfaatnya obrolan kita. Benar. Jangan cuma motor doang, yang penting gua udah foto, apa aja foto, Iya. visinya udah terisi gitu. Motor di foto salah. Iya. Gitu. Ya justru memang banyak yang salah kaprah ataupun salah paham, yaitu terkadang teman-teman pun ngoceh di grup bahwasanya loh kok yang lain nilai koinnya udah 3.700, ada yang 3.500, sedangkan mereka ya seperti kayak punya Pak Haji kok cuma 1.200. Kalau Pak Haji masih mending karena misinya dikerjain, hanya koinnya belum masuk. Tapi ada teman-teman yang lain ternyata memang misinya tidak dikerjakan tapi poinnya pengen setara. Nah itu pun sesuatu yang salah kan. Berharap tadi tidak berusaha. Ya, harapannya pengen setara koinnya sama yang lain-lainnya, tapi pada kenyataannya ternyata dia nggak ngerjain misinya. Ada salah satu misi yang dia nggak kerjakan. Berarti kan otomatis koin dia memang bukan berkurang, memang hanya segitu, hanya sesuai apa yang dia kerjakan. Sekarang minimal koin kita itu rata-rata ada di 3.500 koin Ya. minimalnya, walaupun ada yang 3.700 bahkan ada 3.900 gitu ya. Nah 3.700 itu kalau dinilai diuangkan itu jadi 350.000, berarti 10 kali lipat ya, 3.500, oh 100 kali lipat ya, Iya. apa 10 kali lipat ya, 3.500 jadi 350.000. 3.500 100 kali lipat. Iya benar. 100. Satu koin berarti 100 rupiah. Makanya ada pengerjaan misi itu, misi foto stok rokok itu cuma 25 koin, berarti kan 2.500. Tapi kan itu sekali, andai sebulan ada 10 kali misi 25.000. Ini tabungan buat teman-teman padahal gitu kan. Tabungan yang kerjaannya cuma moto doang, kayak selfie, masa selfie mau tapi ngerjain misi moto rokok nggak mau. Anda suruh foto pajangan rokok malah di selfie. Malah terbalik ya. Teman-teman SRC ini unik-unik gitu ya. Juga informasi kalau yang rasanya kurang paham tentang suatu ya kayak saya juga kadang-kadang saya share di grup, karena di grup kan kita saling berbagi informasi Iya. aja. Yang merasa sungkan kita kan semua kan isinya satu bendera istilah kata kan. Betul. Nah ini informasi dari Pak Haji Topan. Saya jelaskan lagi bahwasanya kalau teman-teman masih canggung, masih setengah-setengah, kekurangan informasi tapi bingung nanya sama siapa, itu grup itu terbuka untuk luas, untuk umum. Iya. Kalian mau nanya tentang misi, tentang IOSRC maupun belanja melalui aplikasi atau pekerjaan misi, tanyakan aja di grup atau telepon salesnya langsung. Atau kalau perlu, kalau kalian banyak unek-unek, datang ke sini ke Ngobrol Santai Bara Cafe, kita kupas tuntas masalah kalian. Benar ya Pak Haji ya? Iya. Betul. Jadi kita pecahkan, kita cari solusinya. Ngobrol santai tapi ada manfaat. Ada manfaatnya. Ini di belakang nih ada SRC berdiskusi, forum kupas tuntas di Ngobrol Santai Bara Cafe. Gitu. Ada lagi Pak Haji, Pak Omo? Sok, Ya, hayo. saya cuma mau himbau mungkin dari teman-teman yang belum melihat obrolan santai ini, mohon dilihat, mudah-mudahan ada manfaatnya.
dan bukan khususnya buat SRC aja ya. Iya. Sales pun, Salah no. Ini supervisor pun saya berharap tolonglah dilihat video kita, luangkan waktunya apa sih yang kita bicarakan, benar. buat SRC atau bukan sih, menyimpang atau tidak, kita Iya. minta kritikan gitu. Iya. Kalau menyimpang, oh ternyata ada yang kita bicarakan keluar dari SRC. SRC, nah perlu kita bimbingan. Hmm. Nah itu kan tujuan kita kayak gitu. Sekarang kalau misalkan dilihat juga kagak, Ya. gimana bisa ada masukan atau bisa dimengerti kan gitu. Berarti Oke lah, kalau- dari pihak sempurna, tapi kalau teman-teman kita kan Kalau saya boleh luruskan bahwasanya ini sentilan untuk para salas-salas ya, maupun kru-kru SRC lah intinya ya. kayaknya nggak ada yang komen. Nggak ada yang komen ya. Berarti nggak ada yang komen itu buat teman-teman sales. Ya sentilannya bahwasanya bukan kita butuh perhatian, tapi kita bikin video kayak gini nggak gampang ya Pak ya. Dilongok dikit lah. Iya, dilihat dikit lah. Iya, kalau bisa di subscribe, di like, di komen apa kurangnya. Karena jujur buat SRC ataupun buat teman-teman sales kita bikin video kayak gini nggak ada yang dibayar sih. Kita memang gratis. Ini kepedulian kita untuk teman-teman #maju bersama. Nggak ada yang dibayar sedikit pun. Siap. Pak Awan, angkat. Waalaikumsalam. Ini ada video call masuk dari Pak Awan. Ayo Pak Awan, bisa dilihat video callnya? Saya masih ada dari kantor. Oh. Jadi buat teman-teman SRC ini Pak Awan, supervisor kita, tapi dia masih belum bisa bicara. Berarti nanti disambung lagi Pak Awan ya. Ya, sorry ya. Siap, siap. Oke Pak Awan, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Jadi buat teman-teman saya lanjutin bahwasanya bukan kita butuh perhatian atau kita cari popularitas, nggak ada di sini yang notabene kita nyari popularitas. Kita bikin video ini real, ngobrol santai @barakp itu real hanya untuk memajukan SRC. SRC biar lebih baik lagi, biar maju, kita sedikit berbagi ilmu. Adapun yang memang bisa diambil ilmu ya silakan, alhamdulillah itu yang terbaik. Jangan Intinya, lihat orangnya, jangan lihat orangnya, mungkin sedikit banyak pendapat kita berguna lah. berguna itu. Teman-teman. Kalau lihat orang pasti bosan. Ya. Jadi mungkin kasarnya bahwasanya percuma kita bikin video kayak gini, ngobrol santai kayak gini kalau memang nggak dilihat ya Pak ya. Iya betul. Intinya dilihat ya, kali aja ada masukan, ada tambahan, ada penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan juga gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang nggak tahu misi itu apa bisa dilihat, bisa dilihat di obrolan sini. Kita ngerjakan misi, maksudnya ngobrolin masalah misi, masalah RBT, masalah belanja ke mitra melalui aplikasi. Itu semua penjelasannya ada. Dan menurut saya sih itu sangat membantu sekali mengingatkan. Iya gitu. betul. Tapi Ada nggak kepedulian dari teman-teman? kalau nggak dilihat, nggak di like, nggak di subscribe, terutama sales-sales maupun toko-toko SRC ya, bukannya capek ya, cuman bukan nggak dihargai juga, tapi ya buat apaan juga gitu Pak ya. Di video kayak gitu tapi nggak dilihat gitu kan. Atau nanti gantian. Gantian. Ngobrol di sini yang punya unek-unek, punya ide, yang punya masalah. Kalau mau ngobrol kabar kafe nanti Betul. kasih penjelasan bisa langsung tayang. Iya. Jadi gantian kita semuanya. Gantian. Semua teman-teman yang punya unek-unek, mau toko kecil, mau toko besar, mau SRC ataupun yang udah rencangan, yang turun rencangan ataupun yang belum, bisa datang ke sini, bisa komen di subscribe, komen di YouTube, komennya apa nanti kita bahas di sini, apa yang kalian mau kita bahas kita jelaskan di sini. Itu kali Pak ya. Iya, Betul. Cukup kali ngobrolnya. Cukup. Udah malam juga ya. Udah setengah jam lebih. Wah. Ngobrol santai @barakp pamit. Semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Terima kasih. Pak Davan, terima kasih Pak Amos. Sama-sama.